ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم ارزقنا علما لا ينسى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ثم أما بعد jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian kitab Al-Firqatun Najiyah wa Ta'ifatul Mansurah ala Dhawil Kitab wa Sunnah, golongan yang selamat di dunia dan di akhirat, dan kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an Al-Karim dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang bab baru halaman 55, yaitu kata penulis rahimahullah, Inal hukmu illa lillah. Ya, judulnya adalah Inal hukmu illa lillah. Ini dalam Al-Qur'an Al-Karim surat Yusuf, yang artinya sesungguhnya hukum itu tiada lain melainkan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata penulis, khalaqallahu al-alam li'ibadatihi wahdah. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla menciptakan seluruh manusia dan jin agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tujuan daripada Allah menciptakan kita. Wa arsalalahumur rusul, dan juga Allah Azza wa Jalla mengirim kepada manusia dan jin para rasul. Untuk apa? Lita'limihim, untuk mengajarkan kepada mereka tentang ibadah ini. Wa anzala ma'ar rusul al-kutuba, dan Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Liyahkuma bil haqq, agar para rasul itu menghukum di tengah-tengah umatnya dengan kebenaran, wal adl bainahum, dan menghukum dengan keadilan di antara mereka. Wa hadzal hukum, dan hukum ini yatamatsalu fi kalamillah wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya, hukum di sini itu bersumberkan dari firman-firman Allah, yaitu Al-Qur'an Al-Karim, dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan hasan. Wa yashmalul hukm fil ibadat, dan hukum ini mencakup dalam bab ibadah. Ya, ibadat itu kalau dalam bahasa lainnya adalah fikih, seperti wudu, seperti bab wudu, salat, zakat, puasa, haji. Ya, yang sifatnya adalah al-amaliyah. Amaliyah itu yang dilakukan oleh anggota badan. Kemudian ada muamalat. Muamalat itu seperti jual beli, sewa menyewa, dan yang semisalnya. Wal aqaid, aqaid jamak dari aqidah, yaitu keyakinan. Ya, jadi hukum masuk di dalamnya bab keyakinan. Kemudian bab apa lagi? Tasyri', wa tasyri', yaitu syariat. Kemudian wasiyasah, siyasah itu adalah kekuasaan. Ya, jadi dalam Islam itu ada konsep kekuasaan. Ya, yang disebut oleh dalam kitab Ahkam As-Sultaniyah, bahwasanya siasat di sini yani siyasatun nas fi ad-din wad dunya, yaitu mengatur manusia dalam urusan agama dan dunia. Wa ghairiha min umuri al-bashar, dan yang lainnya dari
urusan-urusan manusia. Kemudian oleh penulis dijelaskan dengan dalil-dalilnya tentang macam-macam hukum ini. Yang pertama, al-hukmu fil aqidah. Ini hukum Islam dalam masalah akidah. Ya, penjelasannya adalah awal ma bada'a bihi ar-rusul da'watuhum huwa tashihal aqidah atau aqaid. Ini yang pertama kali diperintahkan oleh Allah kepada para rasul, sehingga para rasul itu mengawali dakwah mereka kepada umat mereka masing-masing adalah tashihul aqaid. Itu memperbaiki keyakinan. Ya, memperbaiki apa? Keyakinan. Wa da'watun nas litauhid, dan mengajak manusia kepada tauhid, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan melarang dari syirik. Nah, di antara dalilnya di sini dibawakan tentang kisah Nabi Yusuf. Fahadha Yusuf alaihissalam, Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabiullah Yusuf alaihissalam di sijn, ketika di penjara, ya akhwah, ya, selama 7 tahun. Yad'u sahibaihi, dia mendakwai, mengajak kepada kedua temannya yang satu penjara, ila tauhid. Indama sa'alahu ta'bir ar-ru'ya, ketika keduanya menanyakan kepada Nabi Yusuf tentang tafsir mimpi. Wa qabla an yujibahuma, sebelum menjawab tafsir mimpi keduanya, maka Nabi Yusuf berkata kepada kedua sahabatnya itu yang ada di penjara, ya sahibai sijni, wahai kedua sahabatku yang ada di penjara, arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahar, apakah rob-rob yang bermacam-macam itu yang disembah oleh orang musyrikin lebih baik daripada Allah yang Maha Esa, lagi maha kuat, lagi maha perkasa? Ma ta'buduna min dunihi illa asma, apa yang kalian sembah dari selain Allah itu hanyalah nama-nama, samaitumuha antum, yang kalian beri nama itu berhala-berhala itu oleh kalian, wa aba'ukum, dan dinamai oleh nenek moyang kalian, yang mana ma anzalallahu biha min sultan, yang mana Allah tidak menurunkan ilmu pada itu. Inil hukmu illallah, ketahuilah bahwasanya hukum itu hanya saja milik Allah. Amara alla ta'budu illa iyyah, Allah memerintahkan kepada kita agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Ikhwani fillah, di sini saya ada tambahan faedah. Mengapa para anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengawali dakwah mereka tashihal aqaid, memperbaiki keyakinan, mengajak kepada aqidah Islamiyah sahihah, mengajak kepada akidah Islam, keyakinan Islam yang benar. Sebab keyakinan itu posisinya ada di dalam hati, ya, di dalam hati manusia. Apabila keyakinan yang ada dalam hati manusia itu benar, ya, sedangkan hati manusia itu adalah malikun, dia adalah raja pada anggota badan manusia. Jika rajanya soleh, maka dia akan menyuruh kepada tangan, kaki, badan, lisan kepada amalan yang soleh. Jelas ya kawan? Itu hikmahnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadal jasadu kulluh. Artinya sesungguhnya di dalam hati manusia, di dalam badan manusia terdapat segumpal daging.
Jika segumpal daging itu bagus, maka baguslah seluruh ucapan dan perbuatan orang itu. Jika segumpal daging itu tidak bagus, maka rusaklah seluruh ucapan dan perbuatan dia. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah ala wahya al-qalb. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah al-qalb. Al-qalb sebenarnya menurut bahasa Arab itu artinya jantung. Tapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia salah kaprah, dan itu tersebar di mana-mana, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, yaitu hati atau kalbu, ya gitu ya ikhwah. Pokoknya apa yang ada di dalam dada kita ini itu adalah pimpinan bagi anggota badan kita. Ya. Oleh karena itu syaitan, ini alasan sebab yang kedua, mengapa dakwah itu diawali dari memperbaiki akidah yang ada di dalam hati. Sebab syaitan itu pertama kali yang dia goda pada manusia adalah apa yang ada dalam dada. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia itu membisikkan kesesatan pada hati, apa yang ada di dalam dada manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Sudur itu dada, jamak dari sadrun, apa yang dalam dada. Jadi qalb itu apabila dikuasai oleh syaitan, maka seluruh anggota badan orang itu mudah dikuasai oleh syaitan. Begitu ya ikhwah. Kemudian yang ketiga, mengapa mengawali dakwah dengan tashihul aqaid, memperbaiki akidah? Karena memperbaiki keyakinan yang ada dalam hati manusia itu termasuk mimbabi al-aham thummal muhim. Ya, perkara yang paling penting itu adalah itu dia, memperbaiki akidah, keyakinannya, ideologinya diperbaiki. Barulah setelah itu yang penting-penting. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika memberikan nasihat kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, lama ba'atha Mu'adz ila al-Yaman, ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, Nabi bersabda, innaka ta'ti qauman min ahli kitab falyakun awwal ma tad'uuhum ilaih syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah, wa fi riwayah ila an yuwahhidullah. Engkau wahai Mu'adz akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahli kitab di Yaman itu, yaitu dari kalangan Yahudi di Yaman. Dan sampai sekarang ternyata Yahudi Yaman itu ada. Maka hendaklah kau pertama kali menyeru mereka, ajak mereka pertama kali kepada apa? Persaksian bahwasanya la ilaha illallah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah. Dalam satu riwayat ila an yuwahhidullah, ajaklah mereka kepada mentauhidkan Allah. Ini ya ikhwah. Fa inhum ata'u laka bidzalik fa akhbirhum bi anna Allah iftarada alaihim 5 salawat fil yawmi wal lailah. Jika mereka taat kepadamu, bertauhid, ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat dan bertauhid, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada mereka untuk salat 5 waktu dalam sehari semalam. Fa inhum ata'u laka bidzalik fa akhbirhum bi anna Allah iftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ila fuqaraihim. Jika mereka mentaatimu menegakkan salat, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk bayar zakat yang diambil dari orang kaya di antara mereka. Zakat itu kemudian diberikan kepada fuqara, orang miskin di antara mereka, yakni di antara kaum muslimin. Wa iyyaka wa karaim amwalihim, hendaklah kamu menjauhi mengambil zakat dari harta yang paling mahal, ya, wattaqi da'watal madlum, takutlah kamu dari doanya orang teraniaya, ya, sebab tidak ada hijab antara doa itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi
hijab. Sebab tidak ada penghalang antara doa orang yang teraniaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis itu, hadis sahih riwayat Bukhari, bahwasanya pertama kali yang diserukan, diajak oleh Mu'adz bin Jabal berdasarkan hadis itu adalah mengajak kepada apa? Tauhid, mengajak kepada keyakinan syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang keempat ya yang keempat bahwasanya para ulama seperti Syekh Saleh Al-Fauzan ketika memberikan komentar bukunya Syekh Rabi Al-Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah hafizahumullah, Syekh Saleh Fauzan mengatakan begini: berdakwah mengajak kepada tauhid dan keyakinan yang benar. Umpamanya seperti seorang dokter yang mengobati pasien, dan pasien ini memiliki berbagai macam penyakit. Yang pertama stroke misalnya, stroke. Yang kedua panu. Mana yang didahulukan ya akhi? Sama dokter itu. Yang didahulukan diobati yang mana? Stroke-nya apa panunya dulu? Stroke. Oh ya, nanti dulu panu gampang itu sudah. Ya, yang penting ini dulu. Akidahnya dulu. Nah, begitu ya ikhwah. Kalau ada seorang dokter kedatangan pasien, pasiennya ini sakit jantung parah sudah, tapi pasien ini juga sakit sakit pilek misalnya, pilek. Mana yang didahulukan ya ikhwah? Jantungnya dulu, ya. Nah, itu baru pilek gampang sudah. Itu ya ikhwah. Nasallahu salamatul afiyah. Maka begitu pula di dalam dakwah ini ada tahapan-tahapan atau aulawiyat. Apa ya? Prioritas. Di dalam dakwah itu diawali dari apa? Akidah. Kisah tentang Nabi Yusuf ini menjadi pelajaran buat kita semua. Apapun pelajaran yang antum ajarkan kepada murid antum, apakah antum mengajar Quran, mengajar tahfidzul Quran, apakah antum mengajar fikih, apakah antum mengajar ushul fikih, apakah antum mengajar bahasa Arab, jangan lupa ingatkan di awal pelajaran ikhlas karena Allah. Betul nggak Pak? Jangan lupa ingatkan setiap mengawali pelajaran untuk mendekatkan diri kepada Allah, meluruskan niat. Karena ya ilmu itu, apapun itu ilmu, kalau tidak karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh begini ikhwan, real kisah pembunuh Ali bin Abi Thalib, itu namanya Abu Muljam Al-Muradi. Siapa Abu Muljam ini? Khawarij. Ya betul, Khawarij. Tapi dia ini hafidul Quran, hafid. Bahkan di zamannya Umar, dia pernah Umar radhiyallahu anhu pernah menyuruh kepada Abu Muljam ini untuk pergi ke Mesir sebagai muallim wa imam wa muqri, mengajarkan Quran dan imam, jadi imam masjid dan muqri yang mengajarkan tahfidzul Quran dan qiraat. Tapi dia ini menikah dengan seorang wanita yang berpaham Khawarij. Bayangkan ya kawan, hafizul Quran menikah dengan wanita yang akidahnya Khawarij, terpengaruh dengan istrinya. Akhirnya dia benci dengan Khalifah Ar-Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Akhirnya dialah menjadi pembunuhnya Ali. Padahal dia hafizul Quran. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang hafal Quran dan hadis hendaklah dia belajar akidah sahih. Apalagi Nabi SAW memberitakan bahwa umat ini terpecah menjadi 73 golongan, ada Syiah, ada Khawarij, ada Mu'tazilah. Mu'tazilah pecah lagi menjadi Asy'ariyah, Maturidiyah, ada Jahmiyah, ada Sufiyah, ada Qadariyah, Jabriyah dan lain-lain. Maka wajib
seorang yang hafizul Quran untuk tahu tentang akidah yang benar, akidah sahihah, itu akidahnya Nabi SAW dan para sahabat. Itu penting ya ikhwah, bab ini ya ikhwah. Ya, jadi itu. Makanya Nabi SAW menyatakan tentang Khawarij, yakhruju min tihi hadza qaumun tahqiruna salatakum ala salatihim wa siyamakum ala siyamihim yaqra'una al-Qur'an la yatajawazuna taraqihim yamrukuna min ad-din kama yamruku as-sahmu min ar-ramiyah thumma la ya'udun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Khawarij, akan keluar dari keturunannya orang ini. Orang ini itu siapa? Itu ada seorang yang jenggotnya lebat, kemudian dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kasar mengatakan, ya Muhammad, i'dil fa innaka la ta'dil. Wahai Muhammad, adillah kau tidak adil. Ini sifat Khawarij. Apa ya? Enggak punya sopan santun, enggak punya tata krama, karena dia akidahnya menyimpang, meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waktu itu Umar mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, biarkan aku penggal lehernya. Jangan. Ya, jangan. Terus setelah itu Nabi mengatakan, akan keluar dari keturunannya orang ini kaum yang kalian, wahai para sahabatku, kalian meremehkan salat kalian dibandingkan dengan salatnya mereka. Mereka rajin salat. Puasa kalian merasa remeh dibandingkan dengan puasa mereka. Ini mereka rajin puasa. Mereka baca Quran. Ini hafizul Quran, tapi tidak sampai di kerongkongan. Maksudnya apa? Yukhti'una fil fahm. Keliru dalam pemahaman. Ketika baca Quran, salah paham dia. Menyimpang pemahamannya. Dan mereka, kata Nabi, keluar dari agama sebagaimana keluarnya busur dari anak panahnya. Keluarnya anak panah dari busurnya, dan mereka tidak kembali. Dan dalam satu riwayat Nabi menyatakan, hum kilabun nar, mereka anjing neraka. Ini mereka akan dirupakan menjadi anjing di neraka. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka membunuh orang Islam dan membiarkan penyembah berhala. Baik. Ya, jadi penting di sini kita mempelajari akidah. Yang kedua, hukum fil ibadat. Hukum dalam ibadah, yajib an na'khudha ahkam al-ibadah min salatin wa zakatin wa hajjin wa ghairi dhalik min al-Qur'an wal hadits sahih amalan biqaulihi sallu kama ra'aitumuni usalli. Hukum dalam masalah ibadah, yakni wajib bagi kita untuk mengambil hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah, ya, baik itu salat, zakat, haji dan yang lainnya dari Al-Qur'an Karim dan hadits yang sahih atau hasan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan juga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khudhu anni manasikakum." Adalah kalian mengambil dariku manasik haji dan umrah kalian. Rawahu Muslim, dari muttafaqun alaih. Wa amala biqauli al-a'immatil mujtahidin, idza sahha hadits fa huwa madhhabi. Ini sudah kita bahas ini. Dan juga mengamalkan perkataan para imam mujtahidin Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, ya, mengatakan jika hadis itu sahih itu adalah madhabku, itu pendapatku. Wa idza ikhtalafat al-a'immah fi amr min al-umur, jika para ulama berbeda pendapat dalam perkara fikih, dalam perkara ibadah, fala nata'assabu liqauli ahadin, kita tidak ta'assub, tidak fanatik dengan satu perkataan, illa liman kana ma'ahu dalil sahih, kecuali jika dia membawa dalil yang sahih, alladzi lahu aslun minal kitab wa sunnah, berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Ikhwan sekalian, sini penting bagi kita, ikhwani fillah, untuk belajar fikih berdasarkan dalil Al-Qur'an dan sunnah. Pertanyaannya, di mana kita dapatkan buku fikih? Ikhwani, buku fikih itu kalau menurut ala tariqatil fuqaha, menurut cara fuqaha ahli fikih, ya kita belajar langsung, misalnya ada buku yang terbaik ya, untuk pemula yang terbaik itu yaitu Sahih Fikih Sunnah. Itu yang terbaik. Sahih Fikih Sunnah atau Al-Wajiz. Al-Wajiz fi Fiqh Islam. Ringkasan dalam fikih Islam. Itu ringkas berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Sunnah.
atau menurut cara muhadditsin. Caranya adalah belajar langsung dari dalil, seperti kitab Bulughul Maram. Ya, setelah itu membaca buku Sahih Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Itulah cara para ulama ahli hadis di dalam mempelajari fikih. Karena kitab Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah itu membahas tentang ahkam atau hukum-hukum yang berkaitan dengan amaliyah dari mulai wudu sampai akhir. Iya, di sini sudah diajarkan fikih? Belum? Ada? Belum? Hah? Oh iya, baru sifat salat Nabi. Ya, alhamdulillah. Ya, nanti meningkat lagi. Iya, Bulughul Maram, kemudian kitab-kitab fikih yang lainnya. Nah, atau buku Sahih Fiqh Sunnah. Ada lagi buku yang terbaik yang ditulis oleh muridnya Syekh Al-Albani, yaitu Syekh Husain Al-Awaisyah. Dia ngarang buku, apa sih judulnya kitab itu, lupa saya. Al-Mawsu' Al-Fiqhi Al-Muyassarah fi Fiqh Al-Kitab wa Sunnah Al-Mutahharah. Ada 7 jilid. Itu dipuji oleh Syekh Ali bin Hasan sebagai kitab yang terbaik dalam masalah fikih, baik bagi para pemula, baik bagi para dai, hatta para ulama. Karena buku itu ringkas dan ringkas 7 jilid ya akhi. Itu urut berdasarkan bab-bab fikih, kemudian dalil-dalilnya semuanya sahih dan hasan. Tidak ada yang dhaif. Itulah kelebihan buku itu. Ya. Dan saya ngajar buku itu di Masjid Al-Amin, Tunjung Sekar pada hari Rabu keempat dan kelima. Adapun Rabu yang pertama, kedua dan ketiga kitab akidah. Kemudian yang ketiga, al-hukum fil muamalat. Hukum dalam muamalat, min bai'in, dari menjual, wa syira'in, dan membeli, wa qard itu artinya utang, piutang, wa ijarah, sewa menyewa, wa ghairiha, dan yang lainnya. Yakunul hukmu fiha lillahi wa li rasulih. Wa hukum tentang masalah ini semua milik Allah dan Rasulnya. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah yang maha tinggi dalam surah An-Nisa, fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadait wa yusallimu taslima. Artinya, fala wa rabbik, fala, maka sekali-kali janganlah kamu berbuat demikian. Nanti penjelasannya apa maksudnya berbuat demikian itu. Wa rabbika, demi Rabb, dan demi Rabbmu. Ini Allah bersumpah ini. Apa setelah sumpahnya Allah? La yu'minun. Mereka tidak beriman. Hatta, sehingga yuhaqqimuka, mereka bertahkim kepadamu. Bertahkim itu apa ya, ikhwah? Mengambil hukum dari wahai Nabi, fima syajara bainahum, terhadap apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka ganjelan-ganjelan, mimma qadaita, dari apa yang telah kau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuh hati keputusanmu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab nuzul daripada ayat ini, wa qad dzakara al-mufassiruna sabab nuzuliha, para ahli tafsir telah menjelaskan sebab turunnya ayat ini, wa huwa anna rajulaini ikhtalafa fi siqayah. Ada dua orang yang berselisih tentang masalah siqayah. Siqayah itu adalah air yang mengalir dari mata air terus jadi sungai, kemudian dialirkan ke sawah-sawah dan kebun-kebun. Fahakama Rasul sallallahu alaihi wasallam li Zubair. Jadi waktu itu Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu, sahabat, berbeda pendapat dengan seorang yang lainnya tentang masalah air, irigasi. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Zubair, nah ini kata Nabi, faqala rajul, fahakama Rasul li Zubair. Yani Nabi perintahkan kepada Zubair, wahai Zubair, air yang mengalir itu di atasmu itu, alirkan di kebunmu dulu, kebun kurmamu dulu.
Setelah itu baru bukalah tanah menuju kebun dia, biar mengalir air itu ke kebun dia. Maka orang ini nggak terima. Orang ini nggak terima. Dia mengatakan begini kepada Rasulullah SAW. Hakamta lahu li'annahu ibnu ammatik. Kau menghukum untuk dia wahai Nabi karena dia adalah anak dari bibimu. Subhanallah. Dia nggak terima keputusan Nabi SAW. Dia mengatakan kau menghukum untuknya, yakni kau memberikan kemenangan untuk dia karena dia adalah anak dari bibimu. Allah musta'an. Maka turun ayat ini sebagai jawaban dari Allah Subhanahu wa taala atas pernyataan dari orang itu, bahwa orang itu tidak terima dengan apa keputusan Nabi SAW. Maka Allah menurunkan ayat ini, fala, maka janganlah kamu sekali-kali demikian. Ini janganlah kamu menolak hukum yang diputuskan oleh Nabi. Wa rabbik, demi Rabbmu, mereka tidak beriman sehingga mereka bertahkim mengambil hukummu wahai Nabi terhadap apa yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka penolakan-penolakan, dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Ini ya ikhwah. Jadi konsekuensi seorang yang berakidah benar, berakidah yang sahihah, ya, berakidah yang sah dan sahih, maka adalah dia menerima hukum Allah dan Rasul dalam segala hal, termasuk dalam hal apa? Muamalat, jual beli, halal haram, mana yang halal, mana yang riba, mana yang tidak riba, mana yang sewa menyewa. Ini ya ikhwah. Ada sebagian kelompok ya ikhwah meminta supaya ditegakkan hukum terhadap siapa? Penguasa, agar penguasa menegakkan hukum. Tapi kata Syekh Al-Albani, dia tidak sanggup untuk menerapkan hukum itu di keluarganya, bahkan pada dirinya. Ya, maksudnya siapa di sini? Maksudnya dari kelompok Hizbut Tahrir. Karena kelompok Hizbut Tahrir ini kan senantiasa bicara khilafat, tapi dia atau menuntut hukum. Tapi dia dalam pelaksanaan dakwanya bagaimana ya? Main band. Bagaimana hukum main band ya, halal apa haram? Haram. Tegakkan dulu hukum itu pada dirimu wahai Hizbut Tahrir. Ya, Hizbut Tahrir juga menolak hukum hadits ahad dalam masalah akidah, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh satu atau dua sahabat yang tidak mencapai derajat mutawatir. Padahal ahlu sunnah sepakat bahwa hadits ahad selama sanadnya sahih diterima, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah yang lainnya. Amalkan dulu itu juga hukum. Jadi mari kita terapkan ini Islam pada diri kita dulu. Baru setelah itu kita ajak istri kita, anak-anak kita untuk melaksanakan syariat Islam, mengamalkan Islam di rumah. Kita tegakkan Islam di rumah. Akim, kata Syekh Al-Albani, akim daulatul Islam fi qulubikum atau fi anfusikum taqum daulatul Islam fi biladikum. Ya, ini tegakkanlah Islam pada diri kalian, maka Islam akan tegak di negara kalian. Masya Allah. Inilah dakwanya para anbiya. Itu mengawali dari pribadi-pribadi. Coba lihat ya ikhwah, dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Saudi Arabia, kalau di Indonesia ini seperti tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro. Saya mau tanya antum, apakah ada di antara orang Indonesia yang menghina tuanku Imam Bonjol dan Pangeran Imam Diponegoro? Ada nggak? Ada ya akhi. Begitu pula di Saudi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dihormati. Jangan coba-coba kalau misalnya itu dua orang itu yang menghina Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu, coba ngomong di Masjid Nabawi tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, langsung ditangkap deh. Bener ya, karena dia dihormati. Dan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berhasil. Dakwah tauhid yang diserukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berhasil di Saudi. Tegaklah daulah tauhid. Ya memang negara Saudi bukan malaikat, pasti ada maksiat, ada dosa. Tapi di sana tauhid ditegakkan.
Seluruh kurikulumnya di sekolah dasar, bahkan dari sebelum sekolah dasar sampai S3 diajarkan tauhid dan sunnah. Kemudian di sana satu-satunya negara di dunia yang rajanya terang-terangan mengatakan bahwa negara kami berlandaskan Al-Quran dan sunnah dan syariat Islam. Itu hanya Saudi Arabia. Ya, kemudian di sana banyak kelebihannya ya. Di sana masya Allah masyarakatnya bercadar bebas, bercadar. Kemudian di sana kalau datangnya ke Madinah dan Mekah ya, dan juga di Jeddah, ketika waktu sholat, bahkan seluruh Saudi, ketika waktu sholat, adzan, toko-toko tutup, semua toko tutup, pokoknya tutup. Ada yang buka langsung disegel, didenda sekian ribu real. Itu ya akhwah, diterapkan di sana, masya Allah, alhamdulillah. Di sana sekolah gratis, rumah sakit gratis, tanpa bayar. Saya waktu operasi kuping di sana di Madinah itu gratis dari awal sampai akhir. Masang gendang. Saya tanya dokter spesialis THT di Malang, berapa bayarnya di Indonesia? 50 juta. 50 juta ya. Gratis. VIP. Kamarnya sendirian gitu orang. Ya, itu ya kok. Subhanallah. Enggak ada bingung masalah iuran BPJS, enggak ada BPJS di sana. Gitu ya kok. Subhanallah. Nikmat tinggal di sana itu. Gitu ya kok. Dan banyak lagi, ada yang itu coba tersebar di medsos, satu baca sendiri kelebihan-kelebihan. Itulah hasil dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Orang-orang yang teriak-teriak mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, apa sudah jasa mereka untuk Islam ini apa sudah? Menghina, memfitnah, dikata-katai Wahabi dan lain sebagainya. Dia akan berhadapan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada hari kiamat di hadapan Allah. Apa kesalahan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada dia? Apakah merugikan dia? Apakah Syekh Muhammad merusak Islam? Mana dalilnya? Mana buktinya? Mana bantahan dia terhadap karya tulisnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, seperti kitab Tauhid, seperti Ushul Thalatha, seperti Qawaid al-Arba', Ushul Sittah? Gak ada yang bantah sampai hari ini, gak ada. Coba itu dua orang itu yang menghina Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, suruh ngarang bantahan coba. Jangan Wahabi sesat. Mana bantahan ente? Coba kita bandingkan. Ya, mana bantahan dia? Gak ada. Ente akan dituntut oleh Syekh Muhammad pada hari kiamat. Kalau ente gak bisa bayar, di akhirat tidak ada lagi harta. Yang ada adalah pahala yang harus ente berikan kepada dia. Ya kalau sampai habis pahalamu gimana coba? Itu ya akhwah. Jangan dikira orang menuduh saya enak. Bahkan ada yang bilang gini, kalau kamu capek zikir, ya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, kamu caci maki itu Wahabi dapat pahala. Subhanallah. Mana dalilnya ya akhi? Ini ngawur sudah yang seperti ini. Harus diluruskan yang seperti ini. Ya, tidak sepantasnya seorang dai seperti itu. Baik, kita hatamkan dulu ini ikhwah, lebih manfaat. Kemudian yang keempat, al-hukmu fil hudud wal qisas. Hukum dalam hukuman had. Hukuman had itu hukuman badan. Jadi dalam Islam itu ada hukuman badan bagi orang yang melanggar, misalnya mencuri potong tangan, seperti membunuh ya dibunuh. Kemudian wal qisas. Qisas itu dibalas. Ya, kalau dia menyiram mata orang dengan air keras sampai buta, dibalas dengan disiram dengan air keras sampai matanya dia buta. Contohnya begitu maksudnya. Liqaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs. Kami wajibkan kepada mereka di dalam syariat Islam bahwa jiwa dibalas dengan nyawa, dibalas dengan nyawa. Membunuh orang dibalas dengan nyawanya dibunuh dia. Wal 'aina bil 'ain, barang siapa yang menyakiti orang dengan sampai buta matanya, maka dibalas pula, dibutakan matanya. Wal anfa bil anf, begitu pula hidung. Kalau maksudnya hidung itu dulu zaman jahiliyah orang kalau menghinakan musuhnya itu dengan dipotong hidung. Itu namanya ajda', ya. Untuk menghinakan orang itu dipotong hidungnya. Barang siapa memotong hidungnya orang, ya potong hidungnya dia. Begitu firman Allah. Wa al-udhuna bil udhun,
begitu barang siapa yang motong hidung kupingnya orang, potong kupingnya dia. Wasinna bisin, barang siapa mematahkan giginya orang, ya patahkan giginya dia. Wal juruha qisas, dan semua luka-luka itu ada hukumannya, ada balasan yang setimpal. Sampai firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia orang-orang yang zalim. Nah, ini sebenarnya ini ikhwani, ini tugasnya pemerintah, bukan tugasnya tiap pribadi orang harus main hakim sendiri. Tidak boleh main hakim sendiri, serahkan kepada penguasa. Yang kelima, al-hukmu lillahi fit tasyri', hukum itu milik Allah dalam syariat. Kalau bahasa lainnya qawanin itu apa? Undang-undang. Liqauli ta'ala, karena firman Allah yang maha tinggi, syara'a lakum minad din ma wassa bihi nuha walladzi auhayna ilaik an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Allah telah mensyariatkan kepada kalian dari agama ini sebagaimana Allah telah memberikan perintah itu kepada Nabi Nuh, dan kami telah wahyukan kepadamu agar kau tegakkan agama ini di tengah-tengah umatmu, dan janganlah kamu berpecah belah di dalam agamamu ini. Ya, kalimat syar'a di sini menunjukkan bahwa kita hendaklah mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Waqad ankara Allah 'alal musyrikin itu hak tasyri' li ghairillah. Allah dalam ayat ini Allah mengingkari musyrikin yang memberikan hak tasyri', hak pensyariatan kepada selain Allah. Faqal, oh iya, maka juga Allah di sini berfirman, am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'dzan bihillah. Surat Asy-Syura. Apakah mereka memiliki tandingan-tandingan yang memberikan syariat buat mereka dari agama yang tidak pernah diizinkan oleh Allah? Alhamdulillah, pas ya akhi, habis sudah satu bab ya. Adzan ya ikhwah, fadhal adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
ikhwan, ini ada pertanyaan. Apa dalil bolehnya berbeda dalam furu' cabang fikih dan tidak boleh berbeda dalam bab akidah? Dalilnya gampang ya, akhi. Dalam bab akidah misalnya, qul huwallahu ahad, boleh nggak berbeda? Apa arti qul huwallahu ahad? Katakanlah wahai Nabi kepada manusia bahwa dia Allah itu satu. Boleh nggak berbeda dalam masalah ini? Kalau berbeda kafir ya, aku. Ya. Itulah kenapa berbeda dalam masalah akidah itu nggak boleh. Sebenarnya juga berbeda artinya dalam arti menyelisihi, termasuk dalam masalah fikih. Apabila dia sampai kepada dia dalil, tapi dia fanatik dengan pendapat dia, itu nggak boleh sebenarnya. Cuman saya maksud daripada perkataan para ulama bahwa ini loh, bahwa kita toleransi dalam masalah fikih. Mengapa? Karena para ulama itu berbeda pendapat dalam masalah fikih karena sebab-sebab yang sa'ir, dibolehkan secara syar'i. Contoh, perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad dalam masalah wudu, mengusap kepala. Itu dalilnya sama. Ayat dalam Al-Quran, wamsahu biru'usikum, surat Al-Maidah ayat 6. Dalam kalian mengusap kepala kalian. Lah kata Imam Syafi'i, dalilnya sama loh ini. Bi di situ litab'id. Karena di dalam bahasa Arab itu salah satu makna ba, kata depan bi di situ litab'id, sebagian. Jadi kalau orang cuma mengusap sebagian kepalanya begini, ya boleh, sah. Dan juga karena ada dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memakai sorban, ya Nabi mengusap sorbannya dan sebagian dari rambutnya. Paham ya, Imam Ahmad mengatakan bahwa bi di situ, kata depan bi di situ maknanya lil ilsaq. Ilsaq itu artinya menyeluruh. Karena dikuatkan dengan juga hadis Nabi dari Mughirah bin Syu'bah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mengusap kepala itu bada'a min maqdami ra'sihi, dimulai dari ini rambut yang ada di atas dahi itu, thumma dhahaba bihima ila qafahu, kemudian dia geser usap sampai ke ini tengkuk, rambut yang ada di tengkuknya, leher belakang. Thumma ya'ud ila ma bada'a minhu, kemudian dia kembali ke dia mulai mengusapnya. Itu sahih hadis itu. Antum pilih yang mana ya, ikhwan? Nah, kan bingung kan? Nah, maka saya pribadi memilih pendapatnya Imam Ahmad karena dalilnya lebih jelas. Ketika Nabi memakai sorban itu karena pakai sorban, maka boleh bagi yang memakai sorban boleh mengusap saja bagian sorbannya itu dan sebagian rambutnya. Itu bagi yang pakai sorban. Kalau dia nggak pakai sorban, maka kembali kepada mengusap seluruh rambut kepala. Jadi karena dalilnya sama, tapi pemahamannya berbeda, maka ini masih sa'ihun, dibolehkan untuk berbeda pendapat. Artinya jangan dibedahkan dia. Paham ya, ikhwah? Yang kedua, perbedaan dalam masalah furu' cabang itu karena sama-sama hadisnya, tapi ulama ini mengatakan bahwa hadisnya dhaif. Mengapa? Karena rawi yang menyampaikan hadis itu kepada dia ada yang lemah. Sedangkan hadis ini yang sampai kepada ulama lain sahih. Contoh hadis Ina, hukum Ina, jual beli Ina. Imam Ahmad dan yang lainnya mengatakan haram jual beli Ina, karena Rasulullah melarang idza tabaya'tum bil ina wa akhadtum adnabal baqar, karena itu bentuk dari bagian daripada riba. Imam Syafi'i mengatakan hadisnya enggak sahih, maka jual beli dengan cara ina boleh menurut mazhab Syafi'i. Nah, itu salah satu contoh ya, karena rawi yang sampai kepada Imam Syafi'i tidak ada yang sahih.
Maksudnya ada rawi yang tertuduh di situ, maka beliau tidak menerima hadis itu. Imam yang lain menerima karena ada rawi lain yang terpercaya, yang tidak lewat dari rawi yang lemah dilemahkan oleh Imam Syafi'i. Begitu ya. Dan lain-lain disebutkan dalam kitab Raf'ul Malam an A'immatil A'lam karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, sebab-sebab para ulama fikih berbeda pendapat. Itu diantaranya baru 2. Ada beberapa disebutkan di situ sebab-sebab perbedaan dalam masalah fikih, maka toleransi. Tapi kita apabila mendapatkan dalil yang kuat, sahih dan hasan, amalkan itu. Jangan beralasan ini masalah toleran, kita toleran. Iya, tapi kau kan sudah sampai kepada hadis yang sahih, amalkan yang sahih itu. Tidak boleh ta'assub dengan madhab apabila sampai kepada dia hadis yang sahih. Kemudian yang terakhir, masih ada waktu, bahwa perbedaan pendapat itu ada 2. Ada ikhtilafu at-tadad, ada ikhtilafu tanawwu'. Ikhtilafu at-tadad itu maksudnya perbedaan perselisihan yang bertentangan. Satu mengatakan halal, satu mengatakan haram. Itu pasti yang benar salah satu, tidak mungkin dua-duanya benar. Ya jelas ya ikhwah. Yang satu mengatakan ini sunnah, ini yang satu mengatakan oh itu bukan sunnah misalnya. Pasti yang benar salah satu, nggak mungkin dua-duanya benar. Ini ikhtilafut tadad. Yang kedua, ikhtilafut tanawwu' itu perbedaan yang bermacam-macam. Seperti perbedaan bacaan sholawat. Ada 7 macam bacaan sholawat yang diterangkan oleh Syekh Al-Albani dalam sifat salat Nabi. Kemudian perbedaan bacaan doa istiftah dalam salat. Ada berapa macam itu doa istiftah sebelum surat Al-Fatihah. Kemudian bermacam-macam bacaan ruku' dan sujud dan i'tidal dan duduk di antara 2 sujud. Maka ini hukumnya semuanya benar, asalkan semuanya hadisnya sahih atau hasan. Demikianlah tambahan faedah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla merahmati kita semua dan memberi kita semua istiqamah di atas hak. Allahumma inni as'aluka bisari asma'ikal husna wa sifatikal ula wa bi annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wa qarana wa su'il fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma inna na'udzubika من الجنون والجذام والبرص والسيء الأسقام. اللهم جنبنا من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.